kan begitu. Tetapi ini harus saya sampaikan, karena dari dulu saya tuh tunggu ya, bahwa yang menolak menggunakan APBN untuk mengatasi kerugian atau hutang dari kereta api cepat itu, ya, itu yang saya tunggu-tunggu adalah orang yang berbicara dari DPR harusnya. Kan sebagai pengawasan anggaran kan begitu. Saya tunggu enggak juga, jadi buat apalah orang DPR-nya udah itu juga mungkin udah setuju atau apa kan begitu. Ternyata ini alhamdulillah mungkin turun dari yang maha kuasa itu, ditunjuklah Menteri Keuangan baru ini kan. Purbaya ini yang menolak untuk menggunakan anggaran APBN kan begitu. Bapak setuju dengan statement? Oh, setuju sekali. Oke. Alasannya? Alasannya kan bisnis to bisnis, Pak. Oh, kereta cepat ini awalnya. Kereta api cepatnya awalnya bisnis to bisnis. Ya. Dulu kenapa saya tolak itu, Pak? Bisnis to bisnis kok mau pakai tanah negara di Halim? Stasiun Halimnya itu? Stasiun Halim itu, Pak. Itu menggunakan aset negara? Ya jelas ya. Itu tanahnya negara, Pak. Makanya kenapa saya dulu tidak setuju. Selama saya jadi Kepala Staf TNI Angkatan Udara tidak akan pernah saya setuju kalau itu dipakai. Makanya waktu itu Menteri BUMN zaman Bu Rini itu datang ke kantor saya atau apa, pokoknya saya nggak bisa masalah ini. Ini kesatrian. Kesatrian itu suatu kedaulatan. Apalagi Halim ini kan udah dijadikan tempat untuk pengamanan ibu kota ya. Kalau udah pengamanan ibu kota itu pesawat-pesawat tempur tuh standby-nya kan di Halim. Masa mau diswastakan dengan membangun stasiun kan gitu, Pak. Dan secara logika juga, Pak. Lucu, bikin kereta api cepat katanya Bandung Jakarta. Kenapa harus di Halim? Kalau memang punya rencana bahwa ini pemanfaatannya untuk warga negara Indonesia, ya pakai aja di Bekasi Timur. Pusatnya stasiun KRL kan di situ. Jadi dia turun Bekasi Timur, dari Bekasi Timur ke kota pakai KRL. Langsung terkoneksi. Langsung terkoneksi. Atau langsung aja ke Manggarai. Oh iya. Ke kota. Kenapa harus ke Halim? Ini kan jelas kelihatan ini suatu proyek aja. Proyek untuk mencari keuntungan. Padahal ya tetap rugi buktinya kan gitu. Pak, mohon maaf. Stasiun Halim yang sekarang itu tanahnya TNI AU gitu. Tanah TNI Angkatan Udara. Kesatrian. Kesatrian. Bayangkan, Pak, di situ ada berapa rumah, termasuk dulu juga ada bekasnya itu. Bekasnya rumah dinas saya juga dihancurin kan gitu loh. Bekas rumah dinas waktu zaman saya letkol itu. Zaman saya letkol kolonel itu di situ. Berarti ada berapa puluh rumah itu? Wah, habis saya enggak saya hitung, Pak, udah cukup luas itu, Pak. Dan juga renovasi Meswara baru direnovasi juga. Kena semua, Pak. Dan saya lucu itu, kok kenapa ya berpikirnya ke situ? Oh, mungkin kalau tanah negara pergantiannya apa gitu mungkin lah ya. Itu ya saya sebenarnya nggak setuju lah, Pak. Dan ini nggak strategis sebenarnya kereta api cepat. Itu apa sih strategis? Bapak tadi cerita itu kan KCIC itu kan bisnis to bisnis. Iya. Nah, kalau menggunakan aset negara, apakah negara menerima kompensasi uang atau apa dari proyek bisnis ini? Ya walaupun kompensasi atau apa sebetulnya nggak pantas lah, Pak. Bisnis to bisnis kok pakai tanah negara itu sebetulnya nggak, biarpun bagaimana nggak bisa gitu, Pak. Kecuali kalau memang ini pemanfaatannya betul-betul sangat berguna dan sangat bermanfaat buat rakyat Indonesia, buat bangsa dan negara itu sangat bermanfaat. Sekarang tadi disampaikan oleh Pak Rudi sendiri. Manfaatnya apa sekarang? Manfaatnya apa? Tambah utang kan? Kerugian kan terus nih. Terus minta dibayar oleh APBN. Loh, APBN memang utang siapa? Utang mbah-mbahnya mereka. Loh, APBN itu uang rakyat loh. Iya, benar. Kan begitu. Makanya Pak Purbaya bicara begitu. Ini baru saya ingin bicara nih. Betul sekali nih. Harusnya dari dulu itu DPR tuh ada yang bicara seperti ini. Dulu waktu Presiden Jokowi itu kan menginjeksi dengan menggunakan APBN juga gitu, Pak. Nggak ada yang bersuara DPR juga. Ya itu dia makanya. Ya makanya saya diam. Jangan-jangan ini ya udah bingung lah. Saya diam. Tapi setelah Pak Purbaya ini dan disampaikan oleh Pak Rudi, ini saya ingin bicara. Dulu tuh betul-betul saya tolak, nggak boleh, Pak. Dan saya masih ingat lagi, Pak. Pertama kali tahu ada 5-6 orang Cina
Jangankan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris aja nggak bisa. Bawa alat-alat ke Halim itu Pak. Tangkap sama anak buah saya. Oh, zaman Bapak waktu itu. Zaman saya tangkap, saya sita Berita barang-barang. nasional waktu itu. Oh, bawa tuh Pak Kasau. Iya. Bawa tangkap semua. Tangkap sita barang-barangnya itu. Saya pengen tahu pasti Menteri BUMN tahu dia. Iya, WNA semua. Loh, Tanpa izin. tanpa izin apa kalau surat izin masa main saya tangkap, main saya sita kan begitu. Tahu-tahu apa yang terjadi, Pak? Loh, saya bingung juga. Kok yang telepon saya bukan Menteri BUMN atau Menteri Perhubungannya Jonan atau apa? Loh, kok yang telepon saya malah Bapak Binsar Panjaitan, Luhut Binsar Panjaitan. Loh, ini hubungannya apa? Dalam kapasitas sebagai apa? Nah, makanya saya bingung. Oh, saya bilang, saya berpikir positif. Oh, mereka mungkin beliau tuh bantu saya untuk, itu gimana tangkepin mereka atau apa, betul tuh. Saya pikir begitu. Oh, mungkin saya ambil positifnya, makanya saya tahan terus itu mereka. Saya tahan, saya sita saya barangnya. Saya tidak akan melepas mereka kecuali udah ada surat deportasi. Kalau memang mereka dideportasi ya baru saya lepas. Nah, ternyata mereka ada rencana mau dideportasi, tapi berangkatnya saya nggak nganter soalnya nggak tahu juga deportasi benar atau tidaknya kan gitu. Ya. Itu jadi saya tuh selama ini diem itu karena ini gimana sih sebetulnya gitu loh masalah kereta api cepat ini. Setelah disampaikan Pak Rudi utangnya kayak begitu bertambah tiap tahun rugi, kapasitasnya aja maksimum sampai 40%. Tapi DPR kan diem, semua diem. Makanya saya juga ikut diem, tapi udah disampaikan gini. Dan Pak Purbaya sini, saya setuju sekali Pak Purbaya. Dan harus terus nih, pegang terus nih. Apa yang komitmen yang beliau sampaikan.